حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada alladzi faddala syahra rajaba wa aujaba alaina ta'zimahu fawajaba wa syahrullahil asammil asab qaddamahu bainal anam afaddalahu fil jahiliyyati wal islam man shoma fihi 'ashara ayyamin katabahu Allahu minas su'ada fa subhana man nabihi 'alal wujudi wal an'ama fihi bil fadli wal jud faman ijtahada fihi balaghal maqsud wa kana minal faizina indallahi huda ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama wa ashkuruhu ala ma a'ta wa taqarrum wa astaghfiruhu minal kaba'iri wal lamam wa atubu ilaihi mutawakkilan alaihi mu'tamida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wala didda lahu wala nidda lahu wala wazira lahu jalla wa ala mattakhadha sahibatan wala walada wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul ja'ana bil bayyinati wal huda sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini abada wa sallama tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini adalah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menghindari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah merupakan cerminan kepribadian seseorang, seberapa jauh, seberapa tebal keimanan seseorang itu. Dan juga iman adalah merupakan suatu bukti bahwa kita bisa dan mampu untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menghindari semua apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita berujung di bulan Jumadis Tsani, yaitu akan mengakhiri bulan ini adalah kita akan menghadapi menjelang bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu adalah salah satu di antara bulan yang istimewa dari 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Dari ayat di atas kita bisa memperoleh suatu pengertian bahwa di antara waktu-waktu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat waktu-waktu yang sangat mulia. Salah satu di antaranya adalah bulan Rajab. Pak, insya Allah kita sebentar lagi akan kita lalui, yaitu bulan Rajab. Sungguh berbahagia bagi orang-orang yang bisa memasuki bulan Rajab. Di dalam sejarah ini adalah merupakan suatu tonggak yang dinikmati oleh seluruh umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Jadi marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya bulan Rajab nanti, kita ingat kembali betapa Rasulullah Muhammad SAW diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah sholat berjumlah 5 waktu. Sungguh tinggi nilai sholat dibanding dengan perintah-perintah yang lain seperti zakat, puasa, dan haji. Oleh sebab itulah kita wajib menyadari pentingnya ibadah sholat dengan melaksanakan secara ikhlas dan khusyuk. Sebagai bukti takwa kita, ketinggian nilai sholat inilah yang menempatkan sebagai sendi agama Islam yang kita cintai ini. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rawahul Baihaqi. Yang artinya sholat, yang dimaksud sholat ini adalah sholat 5 waktu, adalah sebagai tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat itu sendiri, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kaum muslimin maupun muslimat senantiasa mengharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari fadilahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus meningkatkan amal soleh, memperbanyak ibadah, terutama di bulan-bulan yang sangat mulia itu. Di dalam bulan mulia, terutama bulan Rajab, itulah segala amal akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dan beribadah. Di dalam hadis lain, Rasulullah menegaskan, inna fil jannati nahron yuqalu lahu rajabun asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal man shoma yauman min rajaba syaqahu Allahu min dzalikan nahar. Yang artinya di dalam surga nantinya terdapat sebuah bengawan yang disebut bengawan Rajab. Artinya airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja pada bulan Rajab, maka kelak akan memberi minum kepadanya, yaitu dari air bengawan itu sendiri. Kemudian bulan Rajab adalah suatu bulan yang penuh maghfirah. Segala kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dan segala ampunan akan diterima, dan segala kemaksiatan harus lebih
kita jauhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril qital fihi kul qitalun fihi kabir. Yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah perang pada bulan itu adalah dosa besar. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di muka bumi ini dan khususnya di lingkungan kita pada bulan Rajab nanti tidak akan ada sesuatu yang bisa menimbulkan perbuatan yang tidak baik, khususnya di bulan mulia itu sendiri. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah juga menegaskan, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtamibul ma'asi fi syahril haram. Yang artinya kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mohonlah ampunan dari segala dosamu dan jauhilah segala kemaksiatan di dalam bulan haram itu sendiri. Dari ayat dan hadis ini nyatalah bahwasanya di dalam bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh. Kemudian pada dasarnya kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada generasi muda kita, generasi yang akan datang. Di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu wa hubitanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya setiap kelahiran anak yang dilahirkan dengan keadaan yang suci. Hanya kedua orang tuanya lah yang mencetak anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi Majusi. Di dalam kenyataannya di lingkungan kita dulu awalnya Indonesia itu kan agamanya agama Buddha. Kemudian Islam datang. Baru agama Nasrani itulah yang terakhir. Di dalam statistik tidak sedikit di lingkungan kita yang dulunya beragama Islam, akan tetapi setelah dia akan menikahkan putrinya, dia baru ketahuan bahwa dia dulunya adalah benar-benar agama Islam dan sekarang sudah murtad berbalik agama lain. Oleh karena mari kita di dalam menyikapi hal yang semacam ini perlu kita perhatikan saudara-saudara kita, keluarga kita, bagaimana mempertahankan keimanan kita, dan mudah-mudahan keimanan itu akan kita bawa sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها واذنب آبائنا واذنب أمهاتنا واذنب جميع أستاذنا واذنب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استعان فلم تؤينه ومن الذي استجارك فلم تجره يا غوث يا غوث يا غوث استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واهدني خوائجنا واشفي مرضانا واشفي مرضانا واشفي مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن